Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang aku lagi ada di Makassar. Aku akan menaiki salah satu gunung yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana keseruannya, bagaimana perjalanannya, ikuti terus. Dari Bandara Hasanuddin membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di Kabupaten Goa yang merupakan letak dari base camp Gunung Bawah Karaeng via Bulu Balea. Gunung Bawah Karaeng adalah salah satu gunung yang paling terkenal di Sulawesi Selatan, khususnya bagi pendaki dan pecinta alam. Terletak ada di Kabupaten Goa, dekat juga dengan Makassar dan masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Jalur yang saya gunakan kali ini adalah via Bulu Balea yang merupakan jalur tersingkat menuju puncak Bawah Karaeng dengan durasi tempuh naiknya 6-10 jam dan turun 4-6 jam. Gunung Bawah Karaeng ini dikenal sebagai titik terdingin di Sulawesi Selatan. Suhu pada siang hari mencapai 10-18 derajat Celcius dan malam hari bisa turun sampai 0 hingga 5 derajat Celcius. Bahkan pernah tercatat sangat dingin hingga mendekati beku. Bagaimana jalurnya, bagaimana keseruannya? Nonton sampai selesai. Hai, sekarang aku sudah ada di base camp Gunung Bawah Karaeng. Dan aku sampai sini jam 5 kurang 5 menit. Rencananya aku akan naik hari ini di jam sekitar jam 12, paling lambat jam 1. Ternyata 2 jam sebelum sampai di base camp hujan. Hujannya itu start dari daerah Malino dan sekarang aku sudah di base camp jam 5 sore dan cuacanya juga sebenarnya cuacanya nggak hujan, cuman udah kesorean untuk melakukan pendakian. Jadi aku memutuskan besok pagi aja startnya. Mudah-mudahan besok juga cuacanya mendukung untuk melakukan start pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Dan untuk pendakian kali ini aku ambil via Bulu Balea yang katanya sih jalurnya jalur tersingkat di antara jalur-jalur yang lain. Selamat pagi. Sekarang jam 7 kurang 15 menit. Udah akan siap-siap melakukan pendakian. Terpantau base campnya lumayan ramai. Dan rencana sih berangkat jam 7. Sekarang teman-teman udah packing. Teman-teman sudah packing. Dan aku juga lagi siap-siap ganti baju. Jadi base camp ini sudah difasilitasi dengan 3 kamar mandi. Dan kalau kita memilih menginap di base camp itu bayarnya satu orang 10.000 dan itu udah include sama kamar mandi. Jadi kalau udah tidur di base camp kita nggak perlu lagi kalau ke kamar mandi itu bayar. 10.000 satu orang itu udah sama tidur sama kamar mandi juga. Lihat ini yang mau naik semua. Jadi yang aku ambil ini via Bulu Balea dan ini baskernya. Keadaannya. Jadi sekarang jam 8 kurang 18 menit aku akan siap-siap melakukan pendakian. Sebelumnya aku akan registrasi di sini. Katanya sih biaya registrasinya itu 10.000 karena aku tibanya semalam. Jadi aku pikir boleh ya langsung registrasi semalam, ternyata nggak bisa. Jadi registrasinya harus tetap hari ini. Doakan pendakian hari ini lancar karena cuacanya cukup indah.
Jadi kalau kalian lihat di sana, aku akan menaiki bukit itu, lalu turun karena Gunung Bawah Karaeng puncaknya ada di balik bukit itu. Tempat sampah. Oh iya. Sampah atau wajib dibuang. Registrasi 4 orang. Tanggal balik biasa. Iya. Oh baru mau trekking. Jadi proses registrasinya seperti ini, akan dibantu oleh Bapak dan Ibu registrasi yang ada di base camp Bawah Karaeng. DP 3620. Ini nanti kalau turun disetor. Jadi kita dapat karcis seperti ini yang setiap turun kita harus setor kembali sebagai bukti kalau kita sudah benar-benar turun. Betul. Karena jangan sampai ndak di store ini kita mencari lagi ke gunung. Oh, cari lagi di atas. Iya. Tapi kalau hilang pendakinya sudah turun, lapor aja seperti biasa. Kan biasanya kalau takut hilang kan bisa dipoto. Oh, difoto. Iya. Jadi karena aku dan teman-teman aku 4 orang, jadi registrasinya 40.000 ditambah motor 2, jadi 20.000. Tapi fasilitasnya sudah lengkap sekali. Kalau ada apa-apa pun mereka akan bertanggung jawab. 9 pagi. Iya, kalau hari biasa jam 7 sudah tutup, nggak bisa lagi trekking. Tapi naiknya itu bisa jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 malam. Oh, jam 2 malam. Iya. 08X aja. 32. 0. Oke deh. Jadi plat motornya juga harus dicatat, karena kalau nggak dicatat nanti kita nggak boleh keluar dari base camp ini. Semua harus jelas. Ada nomor orang tua juga yang harus dicatat. Jadi kalau ada apa-apa yang dihubungi orang tua atau ya keluarga salah satu lah. Sebelum kita mulai pendakian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita selamat sampai tujuan dan kembali dengan tanpa cedera. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa nih? Yel. Serikan di gunung. Serikan di gunung. Bawah Karaeng. Jam 8 lebih 8 menit kita sudah start melakukan pendakian. Jadi kita akan melewati itu. Jalurnya lewat sini, lalu akan ke sana masuk ke dalam hutan. Doakan lancar. Ayo. Hutan di Pegunungan Sulawesi ini khas ya. Dia bukan tipe pohon yang besar-besar. Pohonnya itu seperti ini. Pohon apa namanya nih ya? Pohon apa, Wayu? Gak tahu. Kembalian. Hah? Kembalian. Sampai di pos 1 jam 8.20. Dekat ya. Jadi dari pintu rimba ke pos 1 itu dekat banget. Pintu rimba ke pos 1 itu cuma 12 menit. Dekat banget. Teman saya Rembo sudah memimpin di depan. Tuh. Cantigi bukan ini ya? Pohon apa ya? Hutan-hutan di Sulawesi ini cantik. Belum ada yang ngalahin hutan di Pegunungan Sulawesi. Dan Gunung Bawah Karaeng ini punya ketinggian 2830 dan merupakan
gunung tercantik di Sulawesi dan titik terdingin di Sulawesi Selatan. Ini udah mulai nanjak. Dan sudah sampai di pos 2 dengan jarak tempuh 4 menit. Dekat banget. Oke, mantap. Gas. Gas. 1 menit Pak ya. Kecamatan Mama Udara. View-nya setelah pos 2. View-nya udah terlihat. Via Bulu Balea ini dari pos 2. Setelah ngelewatin pos 2 aja udah kelihatan view-nya. Karena emang pohon-pohon besarnya itu sedikit banget. Bagus pemandangan begini. Bukan hutan. Bikin balik-balik sini. Iya, bagus sini. Kalau bikin balik-balik sini. Jadi tempat kopi. Kayak rumah-rumah. Oh. Jam 8:30 aku sampai di pos 3. Jadi kurang lebih cuma 7 menit dari pos 2 ke pos 3. Dan di sini teman-temanku minta istirahat. Turunin carrier bentar katanya. Oke, di sini ternyata ada yang camp juga semalam. Ini dia pos 3 Gunung Bawah Karaeng via Bulu Balea. Bulu Balea. Itu kamar mandi. Itu apa di sana? Jadi di pos 3 ini sudah dilengkapi dengan kamar mandinya tuh di sana. Jadi gini. Jadi. Apa jadi? Dan menurut aku di sini tuh posnya dekat-dekat ya, sampai mungkin akhirnya ketemu di pos 7 ya, yang jauh-jauh ya. Jadi kata teman-temanku dari pos 7 ke 8, pos 8 ke 9 sampai akhirnya pos 9 ke 10 itu jauh-jauh jaraknya. 1 sampai 5 dekat. Jadi kalau pos 1, 2, 3, 4, 5 itu masih dekat-dekat aja jaraknya. Enak, cuacanya juga sangat mendukung. Cuacanya tidak terlalu panas, udaranya sejuk. Terus hutannya itu cantik gitu. Memang di Sulawesi ini belum ada yang ngalahin hutannya Sulawesi. Cantik banget. Nih, seperti depanku. Aku nggak tahu ini pohon apa. Ini pohon apa kira-kira? Pohon apa ini? Tidak tahu udah. Karena memang pohon begini yang banyak di Bawah Karaeng. Jam 8.54 sudah sampai di pos 4. Jadi jarak pos 3 ke pos 4 itu cuma 10 menit aja. Treknya sangat bersahabat, tapi nggak tahu ya setelah nanti ngelewatin pos 5 aku nggak tahu treknya seperti apa. Dan harusnya untuk TikTok masih bisa banget sih. Cuman karena aku mau menikmati sunset dan sunrise di gunung tercantik di Sulawesi ini, jadi aku mau camp aja. Sendiri kok. Pohonnya. Dari mana? Dan kita akan melanjutkan ke sana. Jam 9.17 udah sampai di pos 5. Jadi dari pos 4 ke pos 5 aku tempuh 20 menit. Dan kalian harus lihat view-nya. Wow. Ya. Pos Semangat 5 Bawah Karaeng. teman-teman. Iya. Ternyata di sini ada yang camp juga. Ada. Hai. Mungkin tahu sini. Hai.
Hai. Jangan lupa subrek ya. Pos 5. Ternyata setelah aku cari tahu, pohon ini namanya Posnaria, sejenis cemara gunung. Cantik. Bawah Karang memang cantik. Halo, Halo. viewers Bunda Leli. Halo. Halo orang-orang cantik yang murah senyum dan baik hati dan tidak sombong. Kuat banget. Semangat. Semangat. Udah mulai turun kabut, jadi sudah nggak ada matahari, tapi kaki sama pernafasan kalau udah 1 jam lebih udah menyesuaikan. Tambah udara semakin tajam. Kalau udah di stamina kayak gini tuh males banget buat berhenti. Kecuali ini. Kecuali ini yang bawaannya banyak banget. Astagfirullah. Cantik banget. Oke. Setelah menaiki bukit, kita akan menyusuri pinggiran bukit ini untuk akhirnya sampai di sana tuh, kalau kalian bisa lihat. Ini bukan. Oh jadi sih ya. Di jam 9.40 aku udah sampai di pertemuan antara jalur Lembana dan jalur Bulu Balea. Jadi kalau kalian lewat jalur Lembana, kalian tembusnya akan di sini juga karena pos 6 sampai ke atas itu sama semua jalur Lembana, Bulu Balea. Dan jadi dari semua jalur Lembana, Bulu Balea, jalurnya akan sama di pos 6 sampai pos 10 itu akan sama. Kita akan sama-sama melewati pos tersebut. Cantik banget. Setelah melewati bukit ini, kita akan menaiki bukit itu lagi. Jadi menurut temanku, di bukit itu ada pos 8. Jadi Gunung Bawah Karangnya kita harus turuni lagi bukit itu. Jalurnya tanah, tapi lebih dominan batu sih. Dan menurut aku masih sangat cocok untuk pemula. Meter berapa langkah? 7 langkah. Jam 9.53 aku sampai di pos 6. Jadi dari pos 5 menuju ke pos 6 aku tempuh 35 menit. Dan sekarang karena udah 2 jam jalan, aku mau istirahat, benar-benar istirahat. Kalau tadi kan istirahatnya cuma sebentar-sebentar. Jadi aku mau ngopi dulu sebentar di sini. Mau nyemil-nyemil dikit. Yeay. Hai, ketemu lagi. Jam 11.38 aku meninggalkan pos 6. Sekarang mau melanjutkan perjalanan langsung tembak pos 10 ya. Jadi aku meninggalkan pos 6 dan akan langsung melewati pos 7, pos 8, pos 9, dan pos 10. Sepertinya nanti di antara pos 7 dan 10 kita akan istirahat di pos berapa kira-kira teman-teman? 8. Pos 8. Jadi kita akan istirahat kembali di pos 8. Tapi mungkin nggak yang
Lama ya, tapi cuma untuk makan siang ya. Gimana? Makan siang. Tapi Kayaknya bisa iya. terlalu banyak. Iya. Jangan terlalu makan. Oh iya, oke. Jadi kita makan siang langsung di camp aja. Mending langsung di pos 10. Oke, jadi kita nggak lama di pos 8 karena teman-temanku maunya makan siangnya di pos 10 aja di tempat camp. Jadi menurut teman-temanku kita akan sampai di campsite yang merupakan pos 10 santai di jam 3 sore. Dan pos 10 itu udah dekat banget sama puncak. Ya bisa dibilang memang sudah puncak karena dari pos 10 ke puncak itu cuma 5 menit. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go. Meninggalkan pos 6, kita sudah memasuki pos lumut yang sangat ikonik dari hutan-hutan yang ada di Gunung Sulawesi. Kalian bisa lihat,